Di kala itu negeri Islam satu demi satu jatuh di tangan pasukan Tatar. Setiap kali menguasai negeri Islam, pasukan Tatar menghancurkan kota berikutnya, peradabannya, dan membunuhi penduduknya dengan sadis. Sebagiannya dicincang dan sebagiannya lagi digantung di pohon-pohon dan di jalan-jalan utama. Hal ini dilakukan oleh Hulagu Khan dan pasukannya dengan tujuan untuk meneror dan menghancurkan mental kaum muslimin. Namun strategi ini berhasil hingga tidak ada perlawanan yang berarti setiap kali pasukan Tatar menyerbu dan menguasai negeri Islam. Baghdad, ibu kota Khalifah Abbasiyah pun jatuh tanpa perlawanan berarti. Khalifahnya Al-Musta'sim Billah dibunuh dan 15 juta kaum muslimin dibantai selama 40 hari. Jutaan kitab berisi ilmu pengetahuan penting dibakar dan dibuang ke sungai, hingga air sungai pun menghitam oleh lautan tinta. Seluruh harta kekayaan negara juga digarung. Misi utama pasukan ini hanya menghancurkan peradaban dan kemanusiaan. Setelah Baghdad jatuh, kaum muslimin makin tidak punya nyali, bahkan sekedar berfikir untuk melakukan perlawanan, sehingga Hulagu Khan melanjutkan misi penghancurannya ke Damaskus, yaitu ibu kota Syam, dan kota-kota sekitarnya dengan mudah tanpa perlawanan sedikit pun yang berarti. Nyaris seluruh negeri Islam telah dikuasai dan dihancurkan. Hanya saja tinggal satu negara lagi, yaitu tinggal Mesir yang masih menunggu giliran. Saat itu, Mesir dipimpin oleh Sultan Muzaffar Qutuz. Hulagu Khan pun memutuskan untuk kembali ke negerinya dan menempatkan Qad Bugha, salah seorang panglima pasukannya, di Damaskus dan memberinya tugas untuk menaklukkan kota Mesir. Dengan congkak, Hulagu Khan berpesan kepada Qad Bugha, "Ketahuilah bahwa kekuatan kaum muslimin telah hancur dan tidak akan bangkit untuk selama-lamanya. Bahkan sekiranya kamu serang mereka dengan 10 orang, pasti mereka akan kamu takluk ataupun mereka akan melarikan diri." Hulagu Khan kemudian mengirim surat dan delegasi berjumlah 40 prajurit berkuda. Bersamaan dengan keberangkatan delegasinya ke Mesir, Hulagu Khan pun bertolak ke negerinya karena ada pemilihan Khan baru. Isi suratnya meminta agar Sultan Muzaffar Qutuz menyerah atau dibunuh, dan seluruh rakyat Mesir akan disiksa dengan sadis. Setelah menerima surat Hulagu, Sultan Muzaffar Qutuz memanggil dan meminta pendapat semua menterinya dan beberapa orang ulama, di antaranya yaitu Syekh Izzuddin bin Abdussalam yang dikenal sebagai Sultanul Ulama, yaitu pemimpin para ulama. Seluruh menteri dan pejabat ciut nyalinya. Mereka memberikan pendapat agar menyerah dan tidak melakukan perlawanan karena pasti akan kalah. Tetapi hal itu beda tanggapan dengan Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Beliau menolak dengan tegas pendapat para menteri dan pejabat istana. Beliau memerintahkan Sultan untuk melakukan perlawanan dan menghancurkan mental pasukan Mongol dengan membunuh delegasi Hulagu dan menyisakan satu orang saja agar dia memberitahukan apa yang telah terjadi. Lalu pendapat ini dilaksanakan, dan setelah itu Sultan Muzaffar Qutuz meminta Syekh Izzuddin bin Abdussalam untuk mengumumkan jihad, memobilisasi rakyat Mesir, dan menggalang dana untuk membiayai perang. Lalu Syekh Izzuddin menyetujui permintaan Raja Muzaffar dengan syarat seluruh kekayaan raja dan keluarganya terlebih dahulu dikeluarkan, dan raja pun menyetujui permintaan tersebut. Akhirnya terkumpul sekitar 20.000 pasukan kaum muslimin, termasuk di dalamnya para ulama, pimpinan Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Pasukan kaum muslimin bergerak ke utara Palestina dan mengambil tempat di Ain Jalut, dan di tempat inilah terjadi pertempuran sengit. Sultan Muzaffar Qutuz yang memimpin langsung pasukan segera mengatur strategi. Di medan perang, ia tidak langsung mengeluarkan pasukan utamanya. Mereka bersembunyi di bukit serta lembah-lembah Ain Jalut. Pasukan ini dipimpin oleh Panglima Baibar. Pada tanggal 15 Ramadan tahun 658 Hijriah, pertempuran besar pun pecah di Ain Jalut. Pasukan Mongol datang bagaikan ombak besar di hadapan pasukan Mesir.
seolah-olah mereka akan dengan mudah merebut kemenangan. Mereka sudah berhasil mengalahkan barisan depan pasukan muslimin, tapi Sultan Qutuz tetap teguh dan tak merasa gentar. Ia berteriak dengan seruan perang yang terkenal, "Wa Islama, wa Islama." Kekuatan pasukan utamanya segera keluar, bersatu dan kokoh berada di sekelilingnya. Mereka menyerang dan berhasil mengejutkan pasukan Mongol. Orang-orang Mongol terkejut dengan keteguhan dan ketangguhan umat Islam dalam peperangan. Mental mereka pun ciut, semangat mereka kendur, ditambah mereka melihat Panglima Qutbugha terkapar tewas. Jasadnya tergeletak di medan Ain Jalut. Perang besar ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Kedikdayaan pasukan Mongol pun terhenti. Kekalahan bukanlah kemustahilan untuk mereka. Umat Islam terus mengejar pasukan Mongol yang kocar-kacir melarikan diri, sampai akhirnya Mongol berhasil bersatu kembali di Bisan, yaitu sebuah desa dekat Ain Jalut. Bentrok pun kembali berlanjut semakin sengit. Sultan Qutuz terus berteriak memotivasi pasukannya, "Wa Islama." Ia berteriak 3 kali. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, tolonglah hambamu ini Qutuz." Tidak lama kemenangan pun digapai oleh kaum muslimin. Inilah kali pertama orang-orang Mongol merasakan kekalahan dalam perang sejak zaman Genghis Khan. Kemenangan inilah yang menghentikan laju pasukan Mongol dan menghancurkan untuk selama-lamanya. Kemenangan ini menjadi kuburan bagi pasukan Mongol yang menakutkan itu. Setelah kemenangan ini, kaum muslimin di seluruh negeri pun bangkit kembali hingga Islam semakin menyebar sampai sekarang. Dari kisah singkat di atas, dapat kita ambil pesan moral, yaitu musuh selalu berupaya menghancurkan mental dan semangat perjuangan kaum muslimin. Karena jika mental kaum muslimin telah hancur, maka mudah bagi musuh untuk menyerang dan menguasainya. Namun jika bersatu, maka kaum muslimin menjadi kekuatan besar yang tak terkalahkan oleh musuh yang lebih besar sekalipun. Maka jaga semangat perjuangan dan persatuan umat Islam. Jangan mau dipecah belah karena kepentingan pribadi atau duniawi, agar tidak mudah dihancurkan oleh musuh nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.